Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau Lisnawati maju ke depan untuk memimpin kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ayo silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Naikkan tangan semua di depan dada. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, seperti biasa Ibu Guru akan mengecek kehadiran. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk, Nak? Dia kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan teman kalian supaya cepat sembuh, cepat sehat. Kalian juga yang hari ini masuk jaga kesehatan. Oke, baik. Ibu Guru mau kita berdiri dulu, Nak. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, di mana ketika Ibu Guru menjelaskan, kalian harus mendengar. Terus jangan bermain, jangan berisik atau beribut, ya. Didengarkan Ibu Gurunya. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Jadi ketika Ibu Guru bicara, kalian diam. Nanti ketika teman kalian bertanya, kalian juga diam, ya. Jadi saling menghargai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu Guru ada pertanyaan dulu, ya. Kalian pernah melihat jam dinding atau tidak? Pernah. Pernah lihat di mana? Di rumah. Ada toh di rumah ada jam dinding? Ada. Di dalam jam dinding itu kalian melihat apa saja? Jarum, jarum jam. Terus angka, terus jarum menit. Jadi jarumnya ada berapa? 2. Terus ada angka-angka sampai dari angka berapa? 1. Terus di dalam jam itu bisa membentuk sudut atau tidak? Bisa, ya. Oke. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit, ya. Pada jam dinding yang kita sering lihat di rumah itu, ya, ada jarum jam dan ada jarum menit. Di mana jarum-jarum itu, ini,
jarum menit, ini jarum jam ya. Di mana dua jarum ini kalau menunjukkan angka-angka pada jam itu ya, dia akan membentuk sudut. Setiap jamnya itu dia bentuk sudut yang berbeda-beda. Baik. Selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Guru mau kalian dapat menjelaskan pengertian sudut. Selanjutnya, kalian bisa mengenal jenis-jenis sudut. Tujuan yang terakhir adalah Ibu Guru mau kalian dapat mengukur besar sudut dengan tepat. Selanjutnya, kita ice breaking dulu. Kita menyanyi lagu tentang sudut, karena kita lagi belajar sudut. Ayo kita berdiri dulu, Nak. Siap. Sambil tepuk tangan. Sudut siku-siku garisnya tegak lurus. Sudut siku-siku 90 derajat. Kalau lebih kecil namanya sudut lancip. Kalau lebih besar namanya. Ayo. Supaya tahu macam-macam sudut. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu macam-macam sudut. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran di mana kalian coba untuk memperhatikan. Di dalam video pembelajaran itu kalian akan menemukan itu pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan besar sudutnya. Jadi video ditampilkan, kalian coba memahami, lihat, perhatikan baik-baik apa saja isi dari video tersebut. Oke? Siap? Oke. Pengertian dan jenis-jenis sudut serta contohnya. Sudut adalah daerah yang berada di antara dua garis lurus yang saling berpasangan. Ini disebut kaki sudut. Ini adalah titik sudut. Titik di mana dua garis saling berpasangan. Dan ini adalah besar sudut. Kita akan mempelajari 3 jenis sudut, yaitu 1. Sudut lancip, 2. Sudut siku-siku, 3. Sudut tumpul. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lancip. Sudut siku-siku. Sudut tumpul. Contoh sudut lancip. Pada sisi kanan dan kiri gantungan baju. Sudut pada rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Sudut pada bendera karnaval. Contoh sudut siku-siku. Sudut pada pintu. Sudut pada jendela. Sudut pada buku. Contoh sudut tumpul. Sudut pada kursi malas atau kursi pantai. Sudut pada posisi laptop yang terbuka. Sudut pada bagian atas gantungan baju juga termasuk sudut tumpul.
Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian sudah menonton video pembelajaran tentang sudut. Ibu guru menjelaskan sedikit ya. Jadi sudut itu adalah dua garis lurus yang bertemu atau yang berpotongan. Misalnya ibu gambar ya. Dua garis yang mana Bu Guru? Ini garis pertama, garis kedua. Dua garis ya. Kemudian sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Ya, ini dia. Kalau garis seperti ini, dia tegak lurus. Tadi dibilang sudut siku. Besar sudut siku berapa, Nak? 90 derajat. Oke. Terus apa lagi yang kalian lihat di video? Ada sudut lancip. Kemudian ada sudut tumpul. Terus Ibu Guru mau tambahkan, dalam kita mengukur sudut, kita bisa menggunakan busur derajat ataupun jam sudut. Bisa dua ini ya, untuk mengukur besar sudut. Ibu Guru mau bagi kelompok. Kita gunakan kelompok yang baru kah? Kelompok yang sudah ada saja? Yang sudah ada saja ya. Oke, berarti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di belakang sana kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke, baik, Ibu Guru akan membagikan LKPD, di mana LKPD tersebut kalian akan kerjakan secara berkelompok. Oke, Ibu Guru bagikan dulu ya. Di sini Ibu Guru sudah sediakan kertas manila dengan spidol. Nanti kalian tulis menggunakan spidol di kertas manila. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2. Jangan dulu dikerja ya, Ibu Guru menjelaskan dulu ya, Nah ya. Ibu Guru bagi dulu. Nanti Ibu Guru menjelaskan. Kelompok 4. Oke, Ibu Guru sudah bagi LKPD-nya ya. Kemudian kalian boleh kerja. Nanti kelompok 1 dengar arahan dari Ibu Guru. Terus kemudian untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 itu nanti menonton video. Karena kelompok 2 menggunakan jam sudut, kelompok 3 menggunakan busur derajat. Untuk kelompok 4 menentukan sendiri. Boleh cari di buku, boleh tentukan sendiri pendapat masing-masing. Oh, kita mau bikin jam berapa untuk membentuk sudut. Oke? Oke, sebelum kita kerjakan, kita ice breaking dulu, kita tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk semangat. Berdiri. Siap? Tepuk semangat. Ya. Ya, di sini jenis sudut yang terbentuk pada laptop dan buku. Laptop ini kalau diberikannya dibuka berdiri tegak lurus, itu bentuknya 90 derajat. Terus dia sama dengan buku kah tidak? Buku ini bentuknya apa? Sama juga toh? 90 derajat. Berarti ini pernyataannya apa? Jenis sudut yang terbentuk pada laptop dan buku adalah sama, benar atau salah? Nanti kalian pilih. Ya, kalian pilih toh. Nanti kamu tentukan jamnya berapa toh. Misalnya mau jam 2, bikin garisnya jarum jamnya toh, jam 2. Terus hitung besar sudutnya berapa. Oh, di situ jam 2. Oh, 60. Berarti dia masuk sudut apa? Tah? Oke. Silahkan boleh dikerja. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ya. Sudah? Sudah. Berarti kita siap untuk mempresentasikan. Hello. Hai. Boleh diperhatikan temannya?
Perhatikan sini ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain boleh menanggapi, ya, boleh memberikan pertanyaan, ya. Oke? Siap? Silahkan diperhatikan temannya. Boleh mulai, silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 mau mempresentasikan hasil yang saksikan. Amatilah sudut yang ada pada gambar di atas. Apabila tanya tentang pada kolam malam sesuai pertanyaan berikut. Gambarnya apa saja nak? Dikasih lihat ke temannya. Ada laptop, kemudian buku dan jam. Oke, silahkan. Sudut yang terbentuk pada laptop dan buku adalah sama. Sama. Dia berapa nak besar sudutnya? Baik. Oke, nomor 2. Sudut pada angka yang ditunjuk pada jam adalah sudut langit. Betul atau salah? Salah. Harusnya sudut apa itu? Tumpul. Teman kalian sudah presentasi. Kelompok mana yang mau menanggapi? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 mau menanggapi. Silahkan bertanya nak. Apakah kita bisa menemukan sudut di kehidupan sehari-hari kita? Apa bisa? Bisa. Bisa. Contohnya apa ya? Contohnya papan tulis dalam kelas. Oh ini. Ya. Terus ada apa? Sudutnya apakah di papan tulis ini nak? Sudut siku-siku. Berarti di dalam kehidupan kita ada. Ya. Ada contoh sudut. Oke. Bagaimana kelompok 2? Jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, silahkan tutup nak. Demikian hasil dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Aku jam, tentukan jarum jamku, kemudian tentukan juga besar dan sudut dan jenis sudutku. Oke. Nomor 1. Jarum pendek berada pada pukul 7 dan jarum panjang berada pada pukul 12. Ya. Besar sudutnya 150 derajat. Ia termasuk dalam sudut tumpul. Yang kedua, jarum panjang berada pada pukul 12 dan jarum pendek berada pada pukul 1. Besar sudutnya 30 derajat. Ia termasuk dalam sudut lancip. Oke. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, ada yang mau menanggapi kelompok 4? Ada. Dari kelompok mana nak? 3. Boleh silahkan. Ketika kita memakai yang ukur jam sudut dan usul derajat dalam mengukur sudut, apakah akan menghasilkan besar sudut yang sama? Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 3 yaitu ketika kalian menggunakan jam sudut maupun busur, apakah hasilnya akan sama? Iya, kita akan mendapatkan kurang lebih hasil yang sama jika pada jam sudut menunjukkan jam 2 di mana besar sudutnya 60 derajat. Ketika kita mengukur dengan busur derajat pada sudut yang dibentuk oleh jam 2, hasilnya akan sama yaitu 60 derajat. Oke, sudah jelas? Bagaimana kelompok 3? Jelas. Ada lagi? Tidak ada. Oke, boleh ditutup nak. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita tadi, kegiatan kelompok, apa yang membuat kerja kelompok itu berhasil dengan baik?
bekerja sama dengan baik. Toh akan menghasilkan juga yang baik. Selanjutnya, agar kerjasama tercipta dengan baik, kita harus apa? Saling menghargai antar anggota kelompok, ya. Saling mendengarkan. Kemudian, apalagi membagi tugas, ya kan, dengan adil. Jadi yang satu baca soal, yang satu bisa tulis jawabannya. Begitu, ya. Oke, selanjutnya Ibu Guru menjelaskan kembali sedikit mengenai materi ini, di mana pengertian sudut tadi adalah ukuran rotasi atau dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik dan dinyatakan dalam satuan derajat. Sudut mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada sudut lancip. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut tumpul. Kita ice breaking dulu karena kita tadi sudah selesaikan LKPD kelompok. Ayo, berdiri. Kita ice breaking dulu, ya. Tepuk, wow. Kasih W. Kasih O, kasih W, wow. Selanjutnya Ibu Guru akan bagi soal evaluasi. Evaluasi ini kalian mengerjakan secara sendiri-sendiri, ya. Jangan lupa ditulis nama. Sudah? Yang sudah boleh kumpul. Sudah tulis nama belum nih? Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu Guru mau kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan, Nak? Apa itu sudut? Sudut adalah, ada yang bisa menyimpulkan kelompok 1? Sudut adalah, angkat tangan yang mau jawab. Oke, silahkan Zidan, Nak. Sudut adalah dua garis yang saling bertemu dan berpotongan, kemudian membentuk sudut. Pintar. Kemudian, apalagi jenis-jenis sudut apa saja? Siapa yang bisa jawab? Asmi, boleh. Sudut? Oke, ada 3 jenis ya. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Terus, apalagi ya? Sudut siku-siku, berapa derajat? Siapa mau jawab? Angkat tangan, Fatin. 90 derajat, pintar. Lanjut, sudut lancip, besar sudutnya berapa? Silakan Hafiz. 30 itu lebih dari 0, kurang dari 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Sekarang sudut tumpul. Lisnawati. Ya. Oke, good job. Terus kita tadi mengukur besar sudut menggunakan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Selain Lisna, yang lain lagi kelompok 1. Ayo, tadi kita ukur besar derajat itu pakai apa? Apa? Penggaris apa namanya? Busur derajat. Terus apa lagi? Bisa pakai apa lagi? Yang tadi bentuk jam. Rizka, jam sudut. Oke?
Jadi sudah mengerti kan? Sudut, pengertian sudut, jenis-jenis sudut dan besar sudut. Ibu guru mau tanya, ya. Apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini? Ya, sudah kan? Sudah. Terus, apakah kegiatan kita hari ini menarik? Menarik. Nah, terus, apakah kalian merasa nyaman belajar di dalam bentuk kelompok? Nyaman. Kemudian, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Aman kan? Bisa bekerja sama kan? Sama-sama kan satu kelompok? Ya. Selanjutnya, kalian hari ini sudah sangat luar biasa. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga sudah baik dalam mengerjakan LKPD kelompok maupun soal evaluasi. Jadi teruslah kalian belajar ya agar mencapai hasil yang lebih maksimal. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan lagu daerah ya. Oke, silakan berdiri dulu, kita akan menyanyi lagu Apuse. Kokondao ya rabe sorendoreri buflenso baki nema baki pase apuse kokondao ya rabe sorendoreri buflenso bani nema baki pase Arafabe aswara kuat Arafabe aswara kuat. Berikutnya kita akan belajar mengenai materi sudut lagi ya. Oke, tentang sudut refleks, sudut tegak lurus dan sudut satu putaran ya. Jadi kalian boleh belajar di rumah menggunakan buku atau internet, cari referensi di internet, gambar-gambarnya, terus mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita ketemu sudut itu tuh di benda mana. Oke? Hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran tentang sudut. Jadi Ibu guru sampaikan supaya menjadi motivasi buat kalian. Kalau kita rajin belajar, rajin berdoa, insya Allah kita juga bisa mendapatkan hasil yang baik dalam dalam pembelajaran kita sekolah, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita harus berperilaku dengan baik. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Tadi awal kita berdoa, kita tutup juga dengan doa. Ayo silahkan, Nah Hafiz, boleh maju memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Angkat tangan semua di depan dada. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Baik, terima kasih buat kalian semua yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.